Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Syafi'i. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi yaitu filsafat ilmu dari buku karya Profesor Dr. Amsal Bakhtiar MA yang edisi revisi. Ya, pada buku ini terdapat ada beberapa bab, yaitu 6 bab. Yang bab pertama membahas tentang ruang lingkup filsafat ilmu. Yang bab kedua sejarah perkembangan ilmu. Yang bab ketiga berisi pengetahuan, ukuran, dan kebenaran. Yang bab kelima bab yang keempat dasar-dasar ilmu. Terus bab yang kelima yaitu membahas tentang sarana ilmiah, dan bab yang terakhir tantangan dan masa depan ilmu. Oke, langsung saja kita bahas ke yang bab pertama, yaitu ruang lingkup filsafat ilmu. Di dalam bab yang pertama ini terdapat 3 subbab, yaitu yang pertama ilmu sebagai objek kajian filsafat, yang kedua pengertian filsafat ilmu, yang terakhir tujuan filsafat ilmu. Oke, langsung saja kita bahas. Bab pertama, ruang lingkup filsafat ilmu. Subbab yang pertama, ilmu sebagai objek kajian filsafat. Pada subbab pertama ini dijelaskan bahwa ilmu itu memiliki 2 macam objek, yaitu objek material dan objek formal. Ya, objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan seperti tubuh manusia dalam ilmu kedokteran. Ya, tadi tubuh itu merupakan objek material di dalam ilmu kedokteran. Lalu yang kedua, objek formalnya adalah metode untuk memahami objek material tersebut, seperti pendekatan induktif dan deduktif. Sedangkan objek material filsafat adalah segala yang ada. Maksudnya segala yang ada mencakup ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Ada yang tampak adalah dunia empiris, sedangkan ada yang tidak tampak adalah alam metafisika. Sebagian filosof membagi objek material filsafat atas 3 bagian, yaitu yang ada dalam alam empiris, yang ada dalam pikiran, dan yang ada dalam kemungkinan. Adapun objek formal filsafat adalah sudut pandang menyeluruh, radikal, dan rasional tentang segala yang ada. Dalam perkembangan berikutnya, filsafat tidak hanya dipandang sebagai induk dan sumber ilmu, tetapi sudah merupakan bagian daripada ilmu sendiri. Karena itu, filsafat oleh para filsuf disebut sebagai induk ilmu, sebab dari filsafatlah ilmu-ilmu modern dan kontemporer berkembang, sehingga manusia dapat menikmati ilmu dan sekaligus buahnya, yaitu teknologi. Ilmu sebagai objek kajian filsafat sepatutnya mengikuti alur filsafat, yaitu objek material yang didekati lewat pendekatan radikal, menyeluruh, dan rasional. Begitu juga sifat pendekatan spekulatif dalam filsafat sepatutnya merupakan bagian dari ilmu, karena ilmu dilihat pada posisi yang tidak mutlak, sehingga masih ada ruang untuk berspekulasi demi pengembangan ilmu itu sendiri. Oke, yang kedua, kita ke subbab yang kedua, yaitu pengertian filsafat ilmu. Dalam pengertian filsafat ilmu ini menjelaskan 3 macam, yaitu yang pertama filsafat itu sendiri, ilmu itu sendiri apa, dan terakhir persamaan dan perbedaan filsafat ilmu. Yang pertama, pengertian filsafat ya. Filsafat dalam buku ini jelaskan bahwa filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, atau filsafat dari bahasa Yunani yaitu filosofia, yang terdiri atas 2 kata, yaitu philos cinta atau philia persahabatan, atau juga dapat diartikan sebagai kebijaksanaan. Jadi secara etimologi filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran.
Adapun beberapa pengertian pokok tentang filsafat menurut kalangan filsuf adalah: yang pertama, spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik secara lengkap tentang seluruh realitas. Yang kedua, upaya untuk melukiskan hakikat, realitas akhir, dan dasar serta nyata. Yang ketiga, upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan. Ya, pengertian filsafat secara terminologi sangat beragam, baik dalam ungkapan maupun tekanannya. Bahkan Muhammad Hatta dan Nathaniel mengatakan bahwa definisi filsafat tidak perlu diberikan secara Muhammad Hatta dan Nathaniel mengatakan bahwa definisi filsafat tidak perlu diberikan karena setiap orang memiliki titik tekan sendiri dalam definisinya. Oleh karena itu, biarkan saja seseorang meneliti filsafat terlebih dahulu, kemudian menyimpulkannya sendiri. Plato mengatakan bahwa objek filsafat adalah penemuan kenyataannya atau kebenaran absolut. Keduanya sama dalam pandangannya lewat dialektika. Sementara Aristoteles mengatakan bahwa filsafat menyelidiki sebab dan asas segala yang terdalam dari wujud. Karena itu, ia menamakan filsafat dengan teologi atau filsafat pertama. Sedangkan Al-Farabi, yaitu seorang filosof muslim terbesar sebelum Ibnu Sina, berkata, filsafat adalah ilmu tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya. Sedangkan Immanuel Kant mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu dasar dari segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu apakah yang dapat kita ketahui, dijawab oleh metafisika. Yang kedua, apakah yang boleh kita kerjakan, dijawab oleh etika atau norma. Yang ketiga, sampai manakah pengharapan kita, dijawab oleh agama. Dan yang keempat, apakah yang dinamakan manusia, dijawab oleh antropolog. Selanjutnya, pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima atau ilman, yang berarti mengerti atau memahami. Dalam bahasa Inggris disebut dengan sains, dari bahasa Latin scientia atau pengetahuan, atau sire yaitu mengetahui. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Sedangkan ilmu menurut beberapa ahli, diantaranya adalah yang pertama Muhammad Hatta mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum kausal dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya, maupun menurut kedudukannya tampak dari luar, maupun menurut bangunannya dari dalam. Sedangkan Karl Pearson mengatakan ilmu adalah lukisan atau keterangan yang komprehensif dan konsisten tentang fakta, pengalaman dengan istilahnya yang sederhana. Sedangkan Harsojo, guru besar antropolog di Universitas Padjadjaran, menerangkan bahwa ilmu adalah yang pertama merupakan akumulasi pengetahuan yang disistematikan. Yang kedua, suatu pendekatan atau metode pendekatan terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang dan waktu. Yang ketiga, suatu cara menganalisis mengizinkan pada ahli-ahlinya untuk menyatakan suatu proporsi dalam bentuk jika atau maka. Dari keterangan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu adalah sebagian pengetahuan yang mempunyai ciri, tanda, syarat tertentu, yaitu sistematik, rasional, empiris, universal, objektif, dapat diukur, terbuka, dan kumulatif. Adapun perbedaan antara ilmu dan pengetahuan adalah: ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang terklasifikasi, tersistem, dan terukur secara serta dapat dibuktikan kebenarannya secara empiris.
Sedangkan pengetahuan adalah keseluruhan pengetahuan yang belum tersusun baik mengenai metafisik maupun fisik. Setelah dipahami pengertian filsafat ilmu dan pengetahuan, maka dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu merupakan kajian secara mendalam tentang dasar-dasar ilmu. Lalu selanjutnya persamaan dan perbedaan filsafat ilmu. Pada buku ini dijelaskan ada 5 persamaan dan 5 perbedaan filsafat dan ilmu. Yang pertama, persamaan filsafat dan ilmu adalah sebagai berikut. Yang pertama, keduanya mencari rumusan yang sebaik-baiknya, menyelidiki objek selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, memberikan pengertian mengenai hubungan atau koheren yang ada antara kejadian-kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebab-sebabnya. Yang ketiga, memberikan sintesis, yaitu suatu pandangan yang bergandengan. Yang keempat, filsafat dan ilmu sama-sama memiliki metode dan sistem. Dan yang kelima, filsafat dan ilmu memberikan penjelasan tentang kenyataan timbul dari hasrat manusia atau objektivitas akan pengetahuan yang lebih mendasar. Sedangkan perbedaan filsafat dan ilmu, yang pertama, objek material. Filsafat ilmu bersifat universal, yaitu skala yang ada, sedangkan objek material ilmu bersifat khusus dan empiris. Yang kedua, objek formalnya berbeda. Filsafat objek formalnya bersifat non-fragmentaris karena mencari pengertian dari segala sesuatu yang ada itu secara luas, mendalam, dan mendasar. Sedangkan ilmu bersifat fragmentaris, spesifik, dan intensif. Yang ketiga, filsafat dilaksanakan dalam suatu suasana pengetahuan yang menonjolkan daya spekulasi, kritis, dan pengawasan. Sedangkan ilmu harus dadakan riset lewat pendekatan trial dan error. Yang keempat, filsafat memuat pernyataan lebih jauh dan lebih mendalam berdasarkan pada pengalaman realitas sehari-hari. Sedangkan ilmu bersifat diskursif, yaitu menguraikan secara logis yang dimulai dari tidak tahu menjadi tahu. Dan yang kelima, filsafat memberikan penjelasan yang terakhir, yang mutlak, yang mendalam sampai mendasar. Sedangkan ilmu menunjukkan sebab-sebab yang tidak begitu mendalam, yang lebih dekat, yang sekunder. Dan terakhir, tujuan filsafat ilmu. Di buku ini dijelaskan ada 5 tujuan filsafat ilmu. Yang pertama, mendalami unsur-unsur pokok ilmu sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Yang kedua, memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang sehingga kita mendapat gambaran tentang proses ilmu kontemporer secara historis. Yang ketiga, menjadi pedoman bagi dosen dan mahasiswa dalam menjalani studi di perguruan tinggi, terutama untuk membedakan persoalan yang ilmiah dan non-ilmiah. Yang keempat, mendorong pada calon ilmuwan dan maksud saya yang keempat, mendorong pada calon ilmuwan untuk konsisten dalam mendalami ilmu yang dikembangkannya. Dan yang kelima, mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Sekian penjelasan bab 1 tentang buku Filsafat Ilmu karya Profesor Dr. Amsal Bakhtiar MA yang edisi revisi dari saya. Selanjutnya pada bab kedua, yaitu membahas tentang sejarah perkembangan ilmu. Pada bab kedua ini terdapat beberapa subbab, yaitu yang pertama, landasan ilmu pada masa Yunani. Yang kedua, perkembangan ilmu pada masa Islam. Yang ketiga, kemajuan ilmu pada zaman Renaissance dan modern. Yang keempat, kemajuan ilmu pada zaman kontemporer.
pada sebab yang pertama, yaitu landasan ilmu pada zaman Yunani, dijelaskan di mana pada zaman periode filsafat Yunani telah merubah peradaban dan pola pikir masyarakat yang terpengaruh mitosentris menjadi logosentris. Pola pikir mitosentris sangat mengandalkan mitos sebagai penyelesaian fenomena masalah-masalah alam. Perkembangan filsafat pada zaman Yunani ini selanjutnya dikenal sebagai peradaban baru umat manusia. Fenomena alam dijawab bukan lagi dengan mitos, melainkan dengan penyelidikan dan pengetahuan. Selanjutnya adalah penjelasan secara lebih mendalam tentang pengertian filsafat dan lebih menekankan pada pendapat-pendapat tokoh seperti Heraklitos, Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yang pertama, pengertian filsafat menurut Heraklitos adalah Heraklitos melihat alam semesta ini selalu dalam keadaan berubah. Sesuatu yang dingin berubah menjadi panas, yang panas berubah menjadi dingin. Itu berarti bahwa kita hendak memahami kehidupan kosmos, kita harus menyadari bahwa kosmos itu dinamis. Segala sesuatu saling bertentangan, dalam pertentangan itulah kebenaran. Seperti halnya gitar tidak akan menghasilkan bunyi kalau dawai tidak ditegakkan antara dua ujungnya. Karena itu dia berkesimpulan bahwa tidak ada satupun yang benar-benar ada, semuanya menjadi. Sedangkan ungkapan yang terkenal dari Heraklitos dalam menggambarkan perubahan ini adalah panta rei udin mene, atau artinya semuanya mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tinggal mantap. Selanjutnya menurut Thales adalah seorang filosof alam pertama yang mengkaji tentang asal-usul alam. Ia digelari sebagai bapak filsafat karena dialah orang yang mula-mula berfilsafat dan mempertanyakan apa sebenarnya asal-usul alam semesta ini. Pernyataan ini sangat mendasar, terlepas apapun jawabannya, namun yang penting adalah pernyataan itu dijawabnya dengan pendekatan rasional, bukan dengan mitos ataupun kepercayaan. Ia mengatakan bahwa asal alam adalah air, karena air unsur penting bagi setiap makhluk hidup. Air dapat berubah menjadi benda gas seperti uap dan benda padat seperti es, dan bumi ini juga berada di atas air. Kemudian menurut Socrates bahwa ajaran dan kehidupan adalah satu dan tak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dasar dari segala penelitian dan pembahasan adalah pengujian diri sendiri. Bagi Socrates, pengetahuan yang sangat berharga adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Semboyan yang paling digemarnya adalah apa yang tertera pada kuil Devi, yaitu kenalilah dirimu sendiri. Dari pandangan-pandangan tokoh filosof tersebut telah mengubah pemahaman dunia hingga kini. Konsep-konsep mendasar juga dijelaskan secara rinci, khususnya cara berpikir dalam menyelesaikan permasalahan dengan logika yang digunakan untuk mengukur validitas sebuah pemikiran. Dan tokoh terakhir dan sekaligus membagi filsafat pada dua kelompok yang utama, yaitu filsafat teoritis dan praktis, di mana filsafat teoritis mencakup logika, metafisika, dan fisika, sedangkan yang praktis mencakup etika, ekonomi, dan politik. Selanjutnya pada sebab yang kedua menjelaskan perkembangan ilmu pada zaman Islam, yang mana berawal dari wahyu Al-Quran oleh Allah diberikan kepada Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk membaca. Jibril memerintah Muhammad dengan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Perintah ini tidak hanya sekali, tetapi berulang-ulang sampai Nabi dapat menerima wahyu tersebut. Pengaruh pikiran-pikiran filsuf Yunani ternyata juga mempengaruhi perkembangan ilmu yang mendalam dan luas pada perkembangan Islam selanjutnya. Hal yang mendasar terkait dengan pandangan Islam adalah dukungan terhadap kaum intelektual dan sikap hormat mereka kepada ilmuwan Yunani tanpa memandang agama mereka.
Kemudian pada sebab yang terakhir pada bab 2 ini, yaitu kemajuan ilmu dari zaman Renaissance hingga ilmu modern. Zaman Renaissance lebih menitik beratkan pada perkembangan ilmu terkait sejarah kesan dan supremasi agama Katolik Roma. Tokoh-tokoh seperti Leonardo da Vinci, yaitu penemu percetakan, Columbus, penemu benua baru, Copernicus, penemu teori heliocentrisme, dan Ptolemaios dengan teori geosentrisme menjadi pembahasan utama terkait penemuan mereka. Pembahasan yang tidak kalah pentingnya adalah berbagai teori dan penemuan baru saja bentuk perkembangan ilmu dalam mengenal tata surya dan planet yang ditemukan oleh tokoh-tokoh terkenal seperti Galileo, Fermat, Pascal, dan Kepler. Sedangkan zaman modern ditandai dengan ditemukannya ilmu modern, yakni teori gravitasi, kalkulus, dan optika, yang selanjutnya dikenal sebagai zaman perkembangan ilmu matematika, fisika, dan astronomi. Pada periode selanjutnya, ilmu kimia menjadi kajian yang sangat menarik yang dimulai dengan logika, aksioma, ataupun cara pandang deduksi. Kemajuan perkembangan ilmu pada zaman kontemporer lebih menekankan pembahasan pada aspek manusia dan kemanusiaannya. Contoh ilmu kontemporer seperti priai, santri, dan abangan sebagai struktur sosial masyarakat Jawa, disusul oleh perkembangan ilmu dalam bidang rekayasa genetika, dan kini diikuti oleh perkembangan ilmu dalam bidang teknologi dan informasi. Selanjutnya, bab ketiga, yaitu membahas tentang pengetahuan dan ukuran kebenaran. Dalam bab 3 ini terdapat 4 subbab, yaitu definisi dan jenis pengetahuan, yang kedua hakikat dan sumber pengetahuan, yang ketiga ukuran kebenaran, yang keempat klasifikasi dan hierarki ilmu. Sebab yang pertama yaitu definisi dan jenis pengetahuan menjelaskan bahwa dalam Encyclopedia of Philosophy pengetahuan didefinisikan sebagai kepercayaan yang benar. Menurut Siti Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan mengetahui. Mengetahui itu hasil kenal, sadar, insaf, mengerti, benar, dan pandai. Pengetahuan itu harus benar. Kalau tidak benar, maka bukan pengetahuan, tetapi kekeliruan atau kontradiksi. Pengetahuan merupakan hasil suatu proses atau pengalaman yang sadar. Pengetahuan merupakan terminologi generik yang mencakup seluruh hal yang diketahui manusia. Dengan demikian, pengetahuan adalah kemampuan manusia seperti perasaan, pikiran, pengalaman, pengamatan, dan intuisi yang mampu menangkap alam dan kehidupannya, serta mengabstraksikannya untuk mencapai suatu tujuan. Jenis pengetahuan dibedakan menjadi 4 jenis pengetahuan, yaitu yang pertama, pengetahuan biasa yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari tanpa mengetahui seluk-beluk yang sedalam-sedalamnya dan seluas-luasnya. Yang kedua, pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan yang diperoleh secara khusus, bukan hanya untuk digunakan saja, tapi ingin mengetahui lebih dalam dan lebih luas, mengetahui kebenarannya, tetapi masih berkisar pada pengalaman. Yang ketiga, pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang tidak mengenal batas, sehingga yang dicari adalah sebab-sebab yang paling dalam dan hakiki sampai di luar dan di atas pengalaman biasa. Yang keempat adalah pengetahuan agama, yaitu suatu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para nabi dan rasulnya. Pengetahuan ini bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pada sebab yang kedua, menjelaskan tentang hakikat pengetahuan dari sudut pandang teori realisme, yaitu teori yang mempunyai pandangan realistis terhadap alam. Pengetahuan adalah gambaran yang sebenarnya dari apa yang ada dalam alam nyata. Itu selanjutnya ada juga teori idealisme. Teori ini menerangkan bahwa pengetahuan adalah proses-proses mental atau psikologis yang bersifat subjektif. Pengetahuan merupakan gambaran subjektif tentang sesuatu yang ada dalam alam.
menurut pendapat atau penglihatan orang yang mengalami dan mengetahuinya. Sedangkan premis pokoknya adalah jiwa yang mempunyai kedudukan utama dalam alam semesta. Ada beberapa pendapat tentang sumber pengetahuan, antara lain yang pertama, empirisme. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalaman atau empirikos. Dalam hal ini harus ada tiga hal, yaitu mengetahui, yang diketahui, dan cara mengetahui. Pernyataan tersebut berasal dari beberapa ahli. Yang pertama, John Locke, yang menjelaskan bahwa manusia itu pada mulanya kosong dari pengetahuan. Lantas pengalamannya yang mengisi jiwa yang kosong itu. Lantas ia memiliki pengetahuan. Sedangkan menurut David Hume, manusia tidak membawa pengetahuan bawaan dalam hidupnya. Sumber pengetahuan adalah pengamatan, lalu pengamatan yang memberikan dua hal, kesan dan pengertian atau ide. Yang kedua, rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal merupakan dasar kepastian dan kebenaran pengetahuan, walaupun belum didukung oleh fakta empiris. Menurut René Descartes, seorang pelopor rasionalisme, ia berusaha menemukan suatu kebenaran yang tidak dapat diragukan lagi. Kebenaran itu menurutnya ia tidak ragu bahwa ia ragu. Sedangkan menurut Spinoza, sistem rasionalisme berdasarkan atas ilmu ukur, di mana ilmu ukur merupakan kebenaran yang tidak perlu lagi diukur. Sedangkan yang ketiga yaitu intuisi. Dengan intuisi, manusia memperoleh pengetahuan secara tiba-tiba melalui proses penalaran tertentu. Andrew Bergson menganggap intuisi merupakan hasil dari evolusi pemikiran yang tertinggi, tetapi bersifat personal. Sedangkan yang keempat adalah wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang bersumber dari Tuhan melalui hambanya yang terpilih untuk menyampaikannya. Melalui wahyu atau agama, manusia diajarkan tentang sejumlah pengetahuan, baik yang terjangkau ataupun tidak terjangkau oleh manusia. Selanjutnya, pada subbab yang ketiga, menjelaskan tentang ukuran kebenaran. Ada 4 teori kebenaran, yaitu teori korespondensi, teori koherensi, teori pragmatisme, dan teori kebenaran nilai-nilai atau agama. Ketiga teori pertama mempunyai perbedaan paradigma. Teori koherensi mendasarkan diri pada kebenaran rasio, sedangkan teori korespondensi mendasarkan diri pada kebenaran faktual, dan teori pragmatisme fungsional pada fungsi dan kegunaan kebenaran itu sendiri. Tetapi ketiganya memiliki persamaan, yaitu pertama, seluruh teori melibatkan logika, baik logika formal maupun material. Kedua, melibatkan bahasa untuk menguji kebenaran itu. Dan yang ketiga, menggunakan pengalaman untuk mengetahui kebenaran itu. Ada 3 jenis kebenaran, yaitu kebenaran epistemologi, kebenaran ontologi, dan kebenaran semantik atau berkaitan dengan bahasa dan tutur kata. Yang selanjutnya, pada sebab yang keempat, menjelaskan tentang klasifikasi dan hierarki ilmu. Para filosof muslim membedakan ilmu menjadi 2, yaitu ilmu yang berguna dan ilmu yang tidak berguna. Sedangkan kategori ilmu yang berguna diisi oleh ilmu-ilmu duniawi seperti kedokteran, fisika, kimia, geografi, logika, etika. Sedangkan ilmu sihir, ilmu alkemi, ilmu numerologi atau ilmu meramal digolongkan ke dalam cabang ilmu yang tidak berguna. Klasifikasi ini memberikan makna implisit menolak adanya sekularisme, karena wawasan yang kudus tidak menghalang-halangi orang untuk menekuni ilmu-ilmu pengetahuan duniawi secara teoritis dan praksis.
Secara umum ada 3 basis yang sangat mendasar dalam menyusun secara hierarkis ilmu-ilmu metodologis, ontologis, dan etis. Hampir ketiga kriteria ini dipakai dan diterima oleh para ilmuwan muslim sesudahnya membuat klasifikasi ilmu-ilmu. Menurut Al-Farabi, membuat klasifikasi ilmu secara filosofis ke dalam beberapa wilayah, seperti ilmu-ilmu matematis, ilmu alam, metafisika, ilmu politik, dan terakhir jurisprudensi dan teologi dialektikis. Beliau memberikan perincian ilmu-ilmu religius dalam bentuk kalam dan fikih melalui saya langsung mengikuti perincian ilmu-ilmu filosofis, yakni matematika, ilmu alam, metafisika, dan ilmu politik. Sedangkan Al-Ghazali secara filosofis membagi ilmu ke dalam ilmu syariah dan ilmu alqiyah. Selanjutnya pada bab keempat ini menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu yang dibagi menjadi 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pada buku ini dijelaskan ontologi ilmu yaitu meliputi apa hakikat ilmu itu, apa hakikat kebenaran, dan kenyataan inheren dengan pengetahuan ilmiah yang tidak terlepas dari persepsi filsafat tentang apa dan bagaimana. Paham monisme yang terpecah menjadi idealisme atau spiritualisme, paham dualisme, pluralisme dengan berbagai nuansanya, merupakan paham ontologik yang pada akhirnya menentukan pendapat bahkan keyakinan kita masing-masing mengenai apa dan bagaimana yang ada sebagaimana manifestasi kebenaran yang kita cari. Lalu selanjutnya epistemologi. Pada buku ini jelaskan epistemologi ilmu meliputi sumber, sarana, dan tata cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan ilmiah. Perbedaan mengenal penilaian dan landasan ontologi akan dengan sendirinya mengakibatkan perbedaan dalam menentukan sarana yang akan kita pilih, yaitu akal bukti, pengalaman, atau komunikasi antara akal dan pengalaman, intuisi, merupakan sarana yang dimaksud dalam epistemologi, sehingga dikenal dengan adanya model-model epistemologi seperti rasionalisme, empirisme, kritisme atau rasionalisme kritis, positivisme, fenomenologi dengan berbagai variasinya. Ditunjukkan pula bagaimana kelebihan dan kelemahan suatu model epistemologi beserta tolak ukur bagi pengetahuan ilmiah itu, seperti teori koherensi, korespondensi, pragmatis, dan teori intersubjektif. Selanjutnya aksiologi. Pada buku ini jelaskan bahwa aksiologi ilmu meliputi nilai-nilai atau value yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana kita jumpai dalam kehidupan kita yang menjelajahi berbagai kawasan, seperti kawasan sosial, kawasan simbolik, ataupun fisik material. Lebih dari itu, nilai-nilai juga ditunjukkan oleh aksiologi ini sebagai suatu kondisi yang wajib dipatuhi dalam kegiatan kita, baik dalam melakukan penelitian maupun di dalam menerapkan ilmu. Selanjutnya bab 5. Pada bab 5 ini membahas tentang sarana ilmiah yang dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama bahasa, yang kedua matematika, yang ketiga statistik, dan yang keempat adalah logika. Pada buku ini menjelaskan bahwa bahasa sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu, dan sekaligus bahasa membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Bahasa adalah alat komunikasi verbal yang digunakan dalam seluruh proses berpikir ilmiah, di mana bahasa adalah alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain. Dalam penjelasan lebih lanjut mengenai bahasa simbol dalam memperoleh pengetahuan. Yang selanjutnya adalah matematika. Matematika sangat berperan
Matematika sangat berperan penting dalam berpikir ilmiah. Matematika sebagai bahasa yang melambangkan serangkaian makna baik dalam ranah berpikir deduktif maupun induktif. Fungsi matematika adalah proses pengujian sesuatu dalam kegiatan ilmiah, mengharuskan kita menguasai metode penelitian ilmiah, yakni mengumpulkan fakta untuk mendukung atau bahkan menolak hipotesis yang telah direncanakan sebelumnya. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial atau buatan yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan padanya. Selanjutnya adalah tentang statistik. Pada mulanya, statistik diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara. Secara etimologi, statistik berasal dari kata status yang mempunyai persamaan arti dengan kata state dalam bahasa Inggris, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata negara. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data, baik yang berwujud angka, yaitu data kuantitatif, maupun yang tidak berwujud angka, yaitu data kuantitatif, yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Namun pada perkembangan selanjutnya, statistik hanya dibatasi pada kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka atau data kuantitatif saja. Dalam kamus ilmiah populer, kata statistik berarti tabel, grafik, daftar informasi, angka-angka, informasi, dan informasi. Sedangkan kata statistika berarti ilmu pengumpulan, analisis, dan klasifikasi data dan angka sebagai dasar untuk induksi. Jadi, statistika merupakan sekumpulan metode untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam keadaan yang tidak menentu. Lalu selanjutnya adalah logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif, yang keduanya merupakan kajian logika. Cara penggunaan logika adalah berpikir benar dengan mencintai kebenaran, menyadari dengan apa yang sedang dilakukan, menyadari dengan benar apa yang sedang dikatakan, membuat perbandingan dan pembagian yang benar, dan membuat kesimpulan yang benar. Selanjutnya yaitu bab 6. Pada bab ini membahas tentang tantangan dan masa depan ilmu. Pada buku ini memberikan gambaran tentang tantangan dan masa depan ilmu yang dimulai dari cara pandang kekhawatiran akan kemajuan ilmu, krisis, dan kemanusiaan, kemajuan dan pesatnya ilmu, serta pemanfaatan teknologi canggih yang tidak tepat sasaran menjadi kekhawatiran tersendiri terhadap keberlangsungan hidup dan kehidupan manusia. Krisis kemanusiaan tidak hanya terjadi akibat teknologi semata, melainkan pemahaman akan konsep ideologi dan gagasan yang tidak utuh terhadap sesuatu hal. Gerakan emansipasi yang mendorong wanita sebagai pekerja dan dipersamakan dengan laki-laki, sehingga di sisi lain ada lelaki yang susah mendapatkan pekerjaan, dan hal ini memicu terjadinya degradasi moral dan tidak kriminal. Pada bab 6 atau bab ini juga dijelaskan tentang bahaya pemanfaatan teknologi yang tidak tepat guna, dan bahkan disalahgunakan untuk memenuhi egoisme individu atau kelompok tertentu. Penyadaran terhadap bahaya penyalahgunaan dan pemanfaatan ilmu bagi keberlangsungan hidup manusia dan kemanusiaannya sangat perlu untuk dikumandangkan, terutama kepada penguasa yang memiliki otoritas dalam pengambilan kebijakan. Etika global sangat perlu dirumuskan secara bersama-sama, karena dampak dari krisis penyalahgunaan pemanfaatan teknologi akan berpengaruh terhadap kehidupan di dunia. Sekian pemaparan materi bab 1 sampai bab 6 buku Filsafat Ilmu karya Profesor Dr. Amsal Bakhtiar MA, edisi revisi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.